Kalau yang ini kita tidak panen, tetapi ini bukan untuk dipenuhi ya. Kan. Ini apa namanya, ini pertil? Ini telur pertil. Nah, jadi kalau telur pertil nih, kalau kita untuk simpan tidak bisa tahan lama. Oh, jenisnya beda nih. Ini jenis Jatinom, ini jenis Peksi. Nah, ini yang kayaknya yang jenis Peksi ini yang sering saya repas dok biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dan para cucu Tokolo. Pagi sekali saya berada di Desa Puput, Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Simpakatis. Saya bertemu dengan orang yang menginspirasi. Beliau punya pekerjaan, namun pekerjaan sampingan beliau ini adalah ternak burung puyuh. Namanya Bang Hendra. Nah, nih orang agak muda ya, Hendra kalau kita manggilnya. Nah, jadi nanti kita diskusi dengan beliau, ngobrol dengan aktivitas beliau dalam peternakan puyuh. Karena di Bangka masih cukup jarang, sehingga prospek dan nilai ekonominya konon dari puyuh ini cukup menjanjikan. Makanya pagi ini setelah saya janjian, saya datang untuk ngobrol-ngobrol dan menanyakan banyak hal serta belajar. Karena saya masih perlu banyak belajar dengan Bang Hendra. Nah, kami mau manen telur dulu. Ya Bang, kita panen Bang. Oke. Setiap pagi Abang panen kayak gini Bang? Panen lah setiap pagi. Kalau boleh tahu berapa telur sekali panennya? Tergantung jumlah bibit yang ada lah. Nah, misalkan kapasitas kan biasa ya, kalau kandang gini kan 150. 150. Jadi satu kandang nih. dengan satu kandang. Gawe temene maklum lah. Ini kan gawe sampingan di rumah. Telur ini nanti dibawa kemana Bang? Kadang-kadang ada yang beli ke rumah, kadang-kadang ada yang pesan kita antar lah. Oh gitu. Tergantung permintaan baik. Iya. Kata orang Bangka ya, tak kawage dapat. Asak kawage pacak. Nih ya, kata orang Bangka, beliau bilang asak kawage pacak. Asak kawage dapat duit. Nah, hasil kita pagi ini. Nah, kalau yang ini kita tidak panen, tetapi ini bukan untuk dipenuhi ya. Kan. Ini apa namanya, ini pertil? Ini telur pertil. Nah, jadi kalau telur pertil nih, kalau kita untuk simpan tidak bisa tahan lama. Minimal 4 hari, 5 hari paling lama. Harus kita, kalau untuk dinetas langsung ditempatkan di penetas. Oh, ini nanti untuk penetas ya? Untuk penetasan kali. Iya. Nanti abang kan punya alat penetasan juga. Nanti kita mau ngobrol mengenai penetasan. Iya, oke. Jenisnya beda nih. Ini jenis Jatinom, ini jenis Peksi. Nah, ini yang kayaknya yang jenis Peksi ini yang sering saya repas dok biasanya. Ya, Biasanya saya kebanyakan tuh mirip puyuh kan.
Ini putih kebanyakan ini kawin silang ini. Oh, kawin silang. Oh, ternyata puyuh juga ada kawin silang ya? Bisa. Iya, iya. Karakternya kata orang sih albino. Cuma bukan albino beneran. Iya. Kalau yang benar sih belum ada loh. Soal karakter albino tuh putih mulus. Nih, 6 sampai 7 ribu. Nah, kalau langsung besar? Kalau kita terima dewasa. Terima dewasa kayak mana? Oh, Inilah yang terima dewasa lah. terima dewasa seumuran nih 4 minggu. 4 minggu, Bang. Yang ini tadi berapa? Ini dua, ada yang seminggu. Seminggu. Kalau ini yang 2 mingguan. Ini yang 2 mingguan. Ini usia 2 mingguan. Ini 4 minggu. Oh iya. Bang Hendra, ini kita sudah panen telur. Sebelum kita ke penetasan, saya pengen ngobrol-ngobrol. Abang sudah menekuni usaha sampingan. Sekali lagi ini usaha sampingan. Itu udah berapa lama nih? Berkisar 1 tahun nih lah. Sekitar 1 tahun. Masa-masa pandemi nih lah. Oh, iya. Ini orang kreatif di masa pandemi COVID-19. Beliau punya usaha sampingan selain ada pekerjaan tetap yang beliau lakukan. Jadi kami sengaja hari ini pagi-pagi sekali karena beliau mau kerja juga. Nah, Bang, setiap pagi abang ngurus, abang panen. Sekarang puyuhnya ini ada berapa? Perakiraan. Yang ada sekarang berkisar sekitar 700-an lah. 700-an ekor puyuh. Nah, sekarang Bang, dari abang tekuni ini secara ekonomi punya nilai nggak? Punya lah, bohong lah kalau udah di kan. Jadi abang ini akan terus membesarkan nih ya. Insya Allah. Nah, Bang, sehari berapa telur? Berkisar 300-an. 300-an telur. Tiap pagi abang panen dan gini, ini kan ternak ayam, ternak bebek itu membutuhkan tempat yang luas. Nah, sedangkan ternak puyuh ini tidak membutuhkan lokasi atau tempat yang luas. Dia bisa dibuat kandang bertingkat kayak gini. Nih, kandang bikin sendiri, Bang? Bikin sendiri. Kemana telur ini biasanya dijual atau gimana? Kalau telur nih sih kita di kampung nih, ya tetangga nih lah. Banyak ya? Paling tetangga kampung istilahnya kan. Katanya ini Ya. saya dengar kemarin kan saya sudah survei mengenai telur puyuh dan peternakan puyuh ini. Tidak cukup katanya, selalu ada bayi. Tergantung peminat tadi, permintaan. Nah, sedangkan abang ini kan masih skala baru. Banyak juga ternyata peminatnya yang pengen terutama pas hari raya. Paling betul lah. Apalagi di Bangka ini orang sering hari raya. Orang Bangka itu kan paling sering hari raya, paling sering sedekah. Nah, biasanya telur ini sangat dibutuhkan. Dan saya jujur aja Bang, di rumah selalu ada telur puyuh. Tapi kita beli di pasar. Saya belum tahu kemarin kan. Nah, makannya Bang, dedap atau bagaimana? Dia ini makanannya karakternya. Nah, kita bikin. Ini dedap campuran. Ini kalau di toko pakan ternak tuh sebutannya SP-2. SP-2. Dedap padi sama konsentrat. Nah, kalau yang ini beda. Nah, itu nih kalau yang ini M11. Nah, senyawa pakan ayam. Oh, iya. Apa sih yang abang ingin katakan kepada masyarakat, terutama generasi muda orang seperti saya yang kepengen punya usaha seperti ini? Tadi abang ngomong asal kawal, dapat artinya dapat ya. Nah, abang ini termasuk orang yang kawal. Nah, apa yang ingin abang sampaikan? Sebenarnya sih simpel kita ya. Pada dasar kalau nilai gawe kata orang tua dulu men kita ngasih lah
nggak bakalan menjadi, nggak bakalan megawi. Kalau kita lebih pikir hasil. Lebih pikir hasil. Cuma nilai gawe ini kalau kita cintai, kita hobi, nggak kerasa dah. Iya. Lah pasti tahu hasil itu bagaimana. Intinya begini, lakukan hobimu dengan sebaik mungkin, yang hasilnya pasti ada ketika kamu lakukan dengan konsisten atau istiqomah. Oke, saya ini kebetulan sudah disiapkan makan juga, kita makan daging puyuhnya. Tetapi abang ini katanya ada oleh-oleh nih, puyuh. Bang, ini katanya yang laki ya? Yang laki ini ya? Yang laki ini tidak produktif, jadi jual daging. Tidak produktif. Kalau fertil perlu laki. Buat ditetas tadi. Buat ditetas. Membedakan laki dengan perempuan tuh. Kalau laki ciri khas nih. Masa kita ada jubur. Oh, ada jubura. Itu Sperma nih. Jadi sperma. Ada sperma. Laki. Karakter laki. Karakter laki. Ini untuk saya bawa pulang berapa nih, Bang? Ambil deh. Ambil beo. Tidak kasih lagi. Kasih lagi. Kita berada di tempat penetasan, di dapur. Bayangin di dapur biasanya kan tempat naruh panci, tempat naruh piring. Nah, ini penetasan telur puyuh. Nih, Bang. Ya. Wah. Pas kebetulan. Malam tadi netas. Udah bisa, Bang. Ya. Kendala untuk melihara puyuh ini apa, Bang? Kendala sih dikata kendala sih tetap ada lah. Iya. Apapun gawe ya kan. Yang utama penyakit puyuh nih kalau kata orang tuh senot. Hah? Senot. Senon. Senot. Ini pas kebetulan ini netes kemarin nih malam tadi. Oh, netas tadi malam ya. Nah, ini senon ya. Atau apa? Oh. Ini kan penetasan. Kalau senot tuh penyakit dia ini bisul-bisul. Oh, iya. Bisul. Ini mati yo. Enggak. Oh, enggak ini. Dene karakternya penetasannya nak kita bantulah kalau je lengket. Oh, kayak ini tadi saya kira mati, ternyata hidup. Iya. Aneh karakter anak. Usia sehari. Oh, usia sehari. Tadi malam lahirnya ya. Halo, selamat datang di dunia yang cukup panas ini di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua tidak kena. Berapa lama penetasan ini? Waktu penetasan ini termasuk singkat lah. Singkat. Cepat lah. 14 hari lah. Terus deh. Oh, 14 hari lah netes. Iya. Oke, sobat dan para cucu atau kolop, ini benar-benar sesuai yang dijanjikan. Nih ya. Kita menikmati, saya mau yang agak panas sedikit. Kayak sama ya. Nah, ini daging puyuh pagi ini bersama Bang Hendra di teras rumahnya. Bang, Ya. kita terima kasih Ya. atas sambutannya, oleh-olehnya yang sangat luar biasa. Kami banyak belajar, jangan bosan, kami datang lagi ke sini untuk khusus belajar. Karena tim atau kolop sekepot encok, insya Allah mohon doanya kami akan ternak burung puyuh. Jangan lupa ikuti terus channel atau kolop Bangka Belitung. Kami akan menampilkan video-video orang-orang yang menginspirasi, yang kawah, yang memberikan nilai ekonomi, yang punya pekerjaannya tidak hanya satu, yang tidak cuma menguk-menguk di rumah, tetapi di rumahnya ada yang dia lakukan tapi punya nilai ekonomi seperti Bang Hendra. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Oke.